Ketika berbicara tentang ekonomi global, ada satu nama lembaga yang selalu jadi pusat perhatian, yaitu Federal Reserve, atau yang bisa dikenal dengan The Fed. Nah, sebagai bank sentral Amerika Serikat, The Fed ini punya peran sangat krusial ketika mengatur kebijakan moneter dan menjaga stabilitas ekonomi Amerika Serikat. Karena ketika The Fed memutuskan sebuah kebijakan, dampaknya itu bisa kerasa domino sampai negara-negara lain, termasuk ke Indonesia. Karena seperti yang kita tahu, dolar Amerika sampai saat ini bisa dibilang belum terkalahkan sebagai mata uang utama untuk transaksi internasional. Jadi nggak heran kalau kebijakan-kebijakan yang mereka keluarin kayak suku bunga, data inflasi, sampai langkah lainnya buat ngestabilin ekonomi di sana, itu pengaruhnya bisa dirasain di seluruh dunia. Nah tapi, walaupun The Fed ini framingnya selalu identik dengan kekuatan dan stabilitas ekonomi, nyatanya mereka tuh udah beberapa kali dihantam oleh tantangan ekonomi. Bahkan sepanjang sejarahnya, lembaga itu pernah ngadapin berbagai krisis ekonomi yang ngarusin mereka buat ngambil langkah-langkah ekstrim yang kadang tuh bertentangan dengan kebijakan konvensional. Misalnya gini, lu mungkin pernah dengar ya, krisis finansial global tahun 2008, di mana waktu itu, pasar keuangan dunia itu lagi bener-bener kacau gara-gara pecahnya gelembung properti di Amerika. Nah, disinilah The Fed ini dipaksa buat ngambil tindakan yang bisa dibilang ekstrim gitu. Salah satunya adalah mereka ngeluarin program yang bernama quantitative easing. Jadi The Fed tuh beli obligasi pemerintah dan sekuritas yang basisnya hipotek, tapi dalam jumlah yang besar. Tujuannya simpel, supaya uang yang beredar itu semakin banyak, sehingga bank itu bisa lebih leluasa buat ngasih pinjaman ke perusahaan dan individu. Dan akhirnya, ekonomi akan tetap berjalan. Terus juga, pas pandemi COVID-19 kemarin, The Fed tuh juga ngasih kebijakan yang cukup berisiko. Karena waktu itu, ekonomi global tuh lagi lesu banget gitu. Bahkan banyak negara itu masuk resesi, termasuk Amerika itu sendiri. Nah akhirnya, The Fed nyetak uang dalam jumlah yang besar, bahkan nurunin suku bunga sampai hampir nol. Kalau dilihat jangka pendeknya sih memang berhasil gitu buat stabilin pasar. Tapi di sisi lain, itu juga jadi pertanyaan, lama-lama ini aman nggak sih buat keuangan The Fed sendiri? Well, kalau kita lihat tahun 2022, ada fenomena cukup menarik pada bank sentral ini, karena buat pertama kalinya dalam beberapa dekade, The Fed itu mengalami rugi yang cukup signifikan, yaitu sampai hampir sekitar 100 miliar US dollar atau sekitar 1.535 triliun rupiah karena menaikkan suku bunga sebanyak 11 kali dengan total kenaikan sebesar 525 BPS. Terus juga di tahun 2024, mereka tuh juga rugi sekitar 3.000 triliun rupiah lebih karena mereka harus bayar bunga lebih banyak ke bank-bank yang ada di sana. Dan ini pun terjadi karena kebijakan mereka sendiri buat nekan inflasi yang muncul setelah krisis finansial 2008 tadi dan selama pandemi. Tapi kalau kita membahas The Fed ini, ada satu pertanyaan yang cukup menjadi misteri dan cukup menarik gitu untuk dipertanyakan, yaitu sebenarnya mungkin nggak sih lembaga sebesar The Fed ini bisa mengalami yang namanya bangkrut? Nah makanya di video kali ini gue mau bahas apakah The Fed itu bisa bangkrut. So, disimak sampai habis. Kalau ngomongin Federal Reserve atau Bank Sentral Amerika Serikat, hal pertama yang perlu dipahami itu adalah sistem lembaga mereka ini nggak sama kayak bank-bank konvensional. Gampangnya gini, kalau bank sentral kayak The Fed, operasional mereka tuh nggak bergantung sama keuntungan dari para nasabahnya buat bisa beroperasi. Karena ya, mereka tuh punya otoritas buat mencetak uang kapanpun yang diperlukan. Jadi kalau misalnya suatu saat aset mereka itu turun atau mereka mengalami kerugian triliunan kayak contoh tadi, itu nggak otomatis bikin mereka itu langsung berhenti beroperasi. Ya walaupun kelihatannya laporan keuangan itu minus gitu ya. Tapi The Fed ini tetap bisa berjalan karena sumber dayanya itu bukan dari keuntungan, tapi dari otoritas mereka atau sistem moneter. Beda nih sama bank konvensional, mereka tuh operasional bergantung banget sama dana yang ditabung sama nasabah atau dari keuntungan yang mereka dapat dari bunga-bunga hasil pinjaman. Misalnya nih, bank konvensional tuh sistemnya mereka pinjam uang dari nasabah, terus uangnya itu diputar lagi lewat dipinjemin ke orang lain buat dapat bunga sebagai keuntungan mereka. Karena pada dasarnya, sistem bank itu bekerja dengan prinsip fractional reserve, yang artinya bank itu cuma nyimpan sebagian kecil uang nasabahnya sebagai cadangan, sementara sisanya itu dipinjemin ke orang lain buat diinvestasiin. Jadi kalau semisal aset mereka itu turun atau nggak cukup buat tutupin utang, ujung-ujungnya pasti mereka bakal bangkrut gitu. Dan contoh nyatanya lu bisa lihat di Indonesia tahun 1998 pas krisis moneter, di mana waktu itu banyak nasabah yang panik dan narik duit mereka secara besar-besaran, dan hal ini pun sampai dikenal dengan istilah bank run. Nah, karena dana yang dipinjemin ke nasabah lain belum balik, banyak bank yang akhirnya nggak sanggup buat balikin duit nasabahnya. Alhasil lu bisa lihat sendiri, banyak bank-bank di Indonesia itu pada kolaps. Contohnya kayak Bank Harapan Sentosa atau BHS, Bank PDFCI, bahkan Bank BCA pun hampir bangkrut gara-gara hal ini. Beda banget nih kalau lu bandingin sama bank sentral kayak BI atau Bank Indonesia, ataupun Federal Reserve atau The Fed di Amerika Serikat. Mereka tuh justru bisa berperan jadi lender of last resort, alias tempat terakhir buat nyelamatin kalau sistem perbankan itu lagi krisis. Jadi misalnya ada bank konvensional yang kolaps karena bank run, bank sentral ini malah bisa bantu likuiditas mereka tanpa bergantung sama tabungan masyarakat. Nah inilah yang bikin mereka itu secara teknis bisa dibilang kebal gitu, dari yang namanya kebangkrutan.
Kalau tadi gue udah bahas secara teknis kenapa The Fed itu nggak bisa bangkrut karena mereka punya otoritas buat cetak uang kapan aja, kali ini gue mau bahas yang lebih krusial, yaitu gimana kalau yang bangkrut itu justru kepercayaan orang-orang terhadap The Fed itu sendiri. Jadi gini, ancaman terbesar buat The Fed sampai saat ini, itu justru sebenarnya adalah masalah kepercayaan, baik dari masyarakat Amerika sendiri, maupun dari negara-negara lain yang masih menganggap dolar sebagai mata uang utama di pasar global. Kita coba mundur lagi deh, ketika The Fed mutusin buat cetak uang di tahun 2020, di mana pada waktu itu, mereka sendiri sampai cetak uang sebanyak 3,3 triliun US dollar, atau mungkin kalau dirupiahin, itu sekitar 53.971,5 triliun rupiah, yang mana ini pun setara sampai dengan 1/5 dari total uang Amerika Serikat yang beredar pada saat itu. Cetak uang sebanyak itu memang kelihatannya kayak heroik gitu, karena emang faktanya dalam jangka pendek, ekonomi itu sempat stabil, mulai dari pengangguran bisa turun, bahkan pasar saham itu bisa recover dengan cepat. Tapi yang jadi masalah, efek jangka panjangnya ini malah bikin likuiditas dolar yang beredar itu malah makin banyak di pasar global. Dan inflasi ini pun bisa lo rasain sekarang di Indonesia. Mulai dari harga barang pokok yang naik, bahan bakar juga ikutan naik, bahkan barang impor pun mulai naik secara signifikan, yang ini malah bikin daya beli masyarakat jadi turun. Dan di negara lain yang ketergantungan dengan dolar, kurang lebih mereka ngalamin hal yang sama. Makanya hal ini pun sampai ada survei yang dilakukan sama Gallup buat mengetahui kepercayaan terhadap Federal Reserve. Dan hasil yang bikin kagetnya, itu nunjukin kalau kepercayaan publik terhadap ketua The Fed itu mencapai titik terendah dalam 20 tahun terakhir. Bahkan anehnya, cuma sekitar 30% dari responden yang mereka bilang kalau mereka tuh percaya sepenuhnya sama kebijakan yang diambil sama The Fed dalam menjaga stabilitas ekonomi. Survei ini tuh secara nggak langsung mencerminkan keresahan publik terhadap efek samping dari kebijakan cetak uang besar-besaran yang ini mulai dirasa membebani perekonomian mereka dalam jangka panjang. Jadi ya, walaupun secara teknis The Fed itu nggak bisa bangkrut, mereka tetap bisa dibilang bangkrut kalau kepercayaan terhadap mereka itu mulai hilang. Karena ujung-ujungnya kepercayaan itu udah pasti jadi fondasi utama buat bank sentral kayak The Fed itu terus berjalan. Dari video yang udah gue bahas tadi, lu bisa lihat kalau memang The Fed ini secara teknis gak bakalan bisa bangkrut karena mereka punya banyak kebijakan, termasuk otoritas buat cetak uang kapan aja. Tapi hal yang perlu diingat, di dunia keuangan yang semakin kesini semakin kompleks, kekuatan finansial itu benar-benar gak cukup buat bikin sistem operasional bank sentral ini tetap berjalan. Karena seperti yang gue jelasin tadi, tantangan terbesar The Fed sekarang ini bukan cuma ngelola ekonomi Amerika, tapi juga gimana caranya ngejaga kepercayaan orang-orang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Karena kalau orang-orang aja mulai ragu sama kebijakan mereka, pasti dampaknya itu bisa fatal banget. Mulai dari dolar bisa kehilangan posisi sebagai mata uang utama, dan dunia pun bakal mulai cari alternatif lain buat transaksi secara global. Bahkan agenda ini waktu itu sempat mau dilakuin sama organisasi BRICS. Makanya nih, lembaga kayak The Fed dan bank sentral manapun, mereka pastinya bakalan lebih banyak pertimbangan lagi kalau buat sebuah kebijakan. Nggak bisa tuh, mereka asal-asalan ambil keputusan yang instan, yang cuma berdampak dalam jangka pendek doang. Pastinya mereka juga harus ngambil kebijakan yang sustain, supaya bikin orang tuh yakin kalau mereka benar-benar tahu apa yang mereka lakuin. Coba, kalau menurut lo, kira-kira The Fed itu sebenarnya bisa bangkrut gak sih? Coba tulis di kolom komen. Well, sekian dari pembahasan kali ini. Semoga bermanfaat, dan sampai jumpa di segmen selanjutnya.